Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mulai perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, marilah kita mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita bangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Marilah kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Maria berkabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia mengandung darah Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Ialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyiapkan lagu pembukaan dari puji syukur 480. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, meresapkan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengemban amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari. Selamat memasuki Pekan Suci. Kita persembahkan doa-doa kita supaya Tuhan selalu menjaga, memelihara kita, dan juga kita bersyukur karena kita boleh diberikan rahmat selama seminggu ini menjalani peristiwa-peristiwa di mana Tuhan Yesus bertindak lewat pengorbanannya untuk menyelamatkan kita umat manusia. Juga kita mau berdoa untuk ketenangan, kedamaian bangsa kita, khususnya segenap rakyat yang ada di Kota Makassar diberikan ketenangan karena terjadinya tragedi kemanusiaan bom bunuh diri kemarin di Gereja Katedral sekitar jam 10.26 atau 25. Kita persembahkan doa-doa kita supaya orang-orang yang mengalami peristiwa ini, khususnya mereka yang meninggal atau siapa yang meninggal dan juga yang terluka, ditolong dan diberkati Tuhan, dan juga mereka juga dikuatkan serta diberikan istirahat yang tenang. Kita mohon belas kasihan pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita mohon juga keselamatan bagi Oma Maria Hanisa atau Oma Lim Hong Nio yang meninggal 18 tahun yang lalu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sering gagal karena lemah. Kami mohon semoga kami selalu dapat menimba kekuatan baru dari sengsara putramu yang tunggal. Bapa, terimalah hambamu Oma Maria Hanisa atau Oma Lim Hong Nio yang telah menghadap hadiratmu 18 tahun yang lalu. Ampunilah segala kesalahan dan dosanya, dan berikanlah ia istirahat yang tenang, tentram, dan moga-moga kelak boleh menikmati kebangkitan kehidupan kekal dan menikmati keselamatan kebahagiaan abadi di surga bersama dengan para kudus-Mu. Dampingilah juga anak-anak dan cucu-cucu sanak keluarga, supaya mereka tetap boleh menjalani hidup ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Juga kami mohon berkat-Mu untuk mereka yang mengalami luka atau juga mengalami kecelakaan karena bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Hati Yesus yang Maha Kudus, Makassar kemarin pagi. Limpahkanlah belas kasihan berkat-Mu supaya mereka dapat dipulihkan, disembuhkan kembali dari sakitnya, dan berikanlah pengampunan-Mu kepada orang yang bertindak di luar kemanusiaan ini, dan terimalah orang yang sudah meninggal karena peristiwa ini. Limpahkanlah belas kasihan dan pengampunan-Mu. Berikanlah ketenangan dan damai kepada segenap umat, terlebih lagi dalam menjalani hari-hari Pekan Suci ini, supaya kami boleh merayakannya dalam ketenangan, penuh sukacita, penuh kegembiraan. Dan berkatilah seluruh bangsa kami ini, berikanlah damai, ketenangan, dan ketentraman,
supaya kami boleh saling menghargai, saling menghormati, dan ada kebebasan di dalam menunaikan ibadah atau ritus-ritus keagamaan bagi setiap orang. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah, terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang menghuninya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tahanan-tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Refrain, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Ketika penjahat-penjahat menyerang untuk memangsa aku, maka lawan dan musuhku itu sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Refrain, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihani kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah.
Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakan Yudas bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, dalam bacaan yang pertama kita mendengarkan tentang hamba Yahweh yang mengalami penderitaan. Gambaran hamba Yahweh tidak lain adalah Yesus sendiri. Yesus ditampilkan dalam bacaan pertama oleh Yesaya. Jadi 700 tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya sudah bernubuat akan datangnya seorang hamba Yahweh yang mengalami penderitaan, tetapi justru jalan penderitaan yang ditempuh mendatangkan keselamatan bagi umat Israel, bahkan bagi seluruh bangsa-bangsa yang percaya atau yang mengikuti Yesus. Dalam bacaan pertama ini ditampilkan sosok atau pribadi hamba Yahweh sebanyak 4 kali. Pertama ditampilkan bahwa hamba Yahweh ini adalah pilihan Allah, orang yang sungguh dipilih dan diutus Allah. Dikatakan, "Lihatlah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan." Jadi dia dipilih Allah secara khusus. Untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa pilihannya, bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa yang lain. Tetapi untuk menyelamatkan bangsa-bangsa yang lain dan juga bangsa Israel ini, ia dipenuhi dengan Roh Kudus atau Roh Allah sendiri. Cara menyelamatkan bangsa-bangsa lain lewat Roh Kudus ini dengan jalan pengorbanan Yesus, dengan jalan penderitaan, bahkan kematiannya di salib. Namun walaupun dia mengalami pengorbanan, penderitaan, ia dikatakan ia dengan lemah lembut tanpa melawan menjalani semua derita itu. Dikatakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Namun ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Menegakkan hukum di bumi itu berarti menyatakan keselamatan yang datang dari Allah sendiri lewat jalan pengorbanan Yesus. Karena Tuhan sendiri mendampingi Yesus sebagai hamba Yahweh melalui Roh Kudusnya. Lalu dalam bacaan Injil kita mendengarkan lagi bagaimana Yesus tampil sebagai penyelamat, sebagai Mesias. Itu secara simbolik dinyatakan lewat pengurapan yang dilakukan oleh Maria, saudari Marta dan Lazarus. Dalam bacaan Injil ini kita mendengarkan 2 kisah yang luar biasa bagaimana Yesus diurapi dengan minyak narwastu, minyak yang sangat mahal waktu itu, dikatakan sedikit saja setengah kati harganya 300 dinar. Artinya
300 dinar ini sama dengan ketika orang bekerja hampir setahun, hasil atau upah kerjanya hampir setahun itu bisa untuk membeli minyak narwastu ini yang sedikit sekali setengah kati. Nah, apa artinya bahwa Yesus ini diurapi dengan minyak narwastu? Berarti dia terpilih khusus oleh Allah. Dia dipilih untuk menyatakan kuasa dan keselamatan dari Tuhan. Hal itu sangat tampak ketika dia datang di rumah Lazarus, yang notabene Lazarus baru saja juga dibangkitkan dari kematiannya oleh Yesus sendiri. Mau menggambarkan kehadiran Lazarus pada saat itu juga bahwa Yesus menguasai kehidupan dan kematian manusia. Di tangan Yesus manusia tidak mengalami kematian tetapi mengalami kebangkitan atau kehidupan. Inilah yang membuat orang-orang Yahudi, orang-orang Israel banyak atau tergerak untuk menyaksikan Yesus dan Yudas, dan karena jengkelnya, karena marahnya, mereka ingin membunuh Yudas. Akibat Yudas dibangkitkan dan banyak orang percaya kepada Yesus dan meninggalkan iman Yahudi. Nah, apa artinya bagi kita? Kita juga dipanggil untuk semakin percaya kepada Yesus walaupun derita, sengsara, wafat dialami oleh Yesus lewat salib, tetapi dari salibnya kita akan memperoleh kemuliaan, keselamatan kekal, kebahagiaan hidup di surga bersama dengan para kudusnya. Semoga kita semakin percaya dan setia kepada Yesus. Amin. Marilah kita menyiapkan lagu persiapan persembahan puji syukur 487. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah liknya. Dari sanalah mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. O samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya putra tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang baka, telah berkurban bagi kita pada salib Golgota. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, perhatikanlah misteri suci yang kami rayakan. Semoga penebusan yang Kau rencanakan untuk membatalkan hukuman kami, menghasilkan kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sengsara putramu sungguh mendatangkan keselamatan. Secara amat meyakinkan, pada salib tersingkaplah hukum dunia dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagunganmu pantas dipuji.
Dari sebab itu ya Bapa, bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuji Dikau dan dengan segenap hati berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah Engkau atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau sudah wafat, Tuhan sekarang Engkau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang mengalami cedera atau luka parah karena peristiwa bom bunuh diri kemarin di gereja Katedral Yesus Kristus yang Maha Kudus, Makassar. Khususnya saudari kami Lucy dan Kosmas serta beberapa umatmu yang lain. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesembuhan, pemulihan dari sakitnya. Dan terimalah juga saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu karena peristiwa ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka. Terimalah pula hamba-Mu Oma Lim Hong Nio yang telah meninggal 18 tahun yang lalu. Ketika dibaptis saudara-saudari kami menjadi satu dengan Kristus, mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semua kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita mendoakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentausa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami,
yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kunjungilah kiranya umat-Mu dan lindungilah kami selalu yang telah Kusucikan dalam perayaan ini. Semoga dengan bantuan-Mu kami menjunjung tinggi jaminan keselamatan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita dan semua orang yang kita doakan dalam Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Marilah kita menyiapkan lagu penutup dari puji syukur 542. 542. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu.